dari hati saya yang paling dalam, tanpa paksaan ya dari pihak manapun, juga atas arahan suami saya dan bimbingan beliau, juga dengan bukti otentik yang sudah diperlihatkan ke saya langsung sama adik saya mohon maaf lahir batin yang sedalam-dalamnya kepada suami saya tercinta. Juga kepada anak-anak kami. Tetes air mata Sinta Tanjung ketika meminta maaf pada sang suami lantaran telah mencurigai Ustadz Zaki Mirza berpoligami tampaknya tak cukup menebus rasa bersalahnya. Kamis kemarin di kediaman mereka, Sinta memperlihatkan bakti dan cintanya sebagai seorang istri. Ustadz Zaki yang sedang berdakwah di Blitar selama 3 hari ingin disambut Sinta dengan berbagai makanan kesukaan suaminya. Dari ayam goreng, teri balado hingga sayur dimasak Sinta dengan penuh cinta. Meski pekerjaan ini harus dilakukan sembari mengurus sang bayi, tapi Sinta tak mengeluh dan terlihat sumringah menyambut kepulangan sang suami. Maka inilah kesibukan Sinta Tanjung menyambut kepulangan Ustadz Zaki yang terabadikan kamera intens. Ini teman saya lagi bantuin masak ceritanya. Mau masak apa ini, Bu? Masak ayam goreng. Nih, masak ayam goreng sama balado ya? Ikan asin balado ceritanya, sama sayur kangkung. Kalau kesukaan Ustadz sendiri sih lebih ke ini ikan teri balado. Kalau ayam gorengnya sih biasa lumrah ya. Abinya bentar lagi kayaknya udah mau pulang, jadi saya harus cepet-cepet masak. Yuk, temenin saya yuk. Ini sih nggak ribet, tapi memang beliau nggak semua bisa dimakan. Beliau nggak suka sayur, sukanya yang kering-kering. Sukanya tuh yang paling dia suka sih balado teri ya. Inilah nasib seorang ibu ketika kita dikejar harus masak, kita kan harus makan, tapi baby juga harus nyusu. Ya udah bagi waktu. Alhamdulillah kan banyak yang bantuin ya, banyak temen yang emang bantuin tugas saya, jadi makanan telah disiapkan, tapi sang suami tak kunjung pulang. Hal ini seketika membuat Sinta resah bukan kepalang. Apalagi ketika beberapa kali telepon dan SMS-nya tak mendapat jawaban dari sang suami beserta tim yang ikut ke Blitar. Lantas seperti apa kepanikan Sinta yang kian menjadi ketika mendapat kabar bahwa sang suami yang dinanti-nanti tiba-tiba jatuh sakit dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Nunggu dari tadi belum datang-datang ya. Kakak, udah telepon Abi belum? Belum tuh. Bentar deh Bang, saya telepon dulu ya. Udah lama ya. Ya pemirsa, harusnya abinya udah sampai. Tapi saya SMS, saya telepon belum diangkat. Kenapa ya? Tadi ngabarin kalau di bandara ya, Bang. Timnya langsung sampai, tapi ini udah sore belum sampai-sampai ya. Macet kali ya Bang ya? Saya tunggu kabar aja dulu deh. Kalau Abi katanya kecapean, tapi beliau nenangin sih Ucoknya, Ucok kan ya, adik ipar saya, katanya Ustadz hanya kecapean aja, katanya masuk UGD. Ya was-was sih ya, maksudnya kita kan lagi nunggu nih, udah siap-siap, tapi ternyata abinya masuk UGD. Ini namanya istri ya, suami pulang dari luar kota pengennya seneng nih, udah seneng nih sumringah ya kita, suami pulang tiba-tiba sakit, mudah-mudahan jangan sampai dirawat ya. Sakit yang diderita Ustadz Zaki tampaknya bukan hanya karena kelelahan semata. Dari keterangan sang Ustadz yang wajahnya masih terlihat pucat pasi, diketahui bahwa ia memang didera beban pikiran hebat ketika polemik rumah tangganya terjadi. Dan akhirnya tadi malam, Ustadz Zaki memutuskan untuk pulang ke rumah setelah sempat dirawat beberapa lama. Jadi dari bandara, gue tiba-tiba gelap, saya ngeblank, pusing. Dari kemarin sih udah cenut gitu. Udah joprak aja jatuh. Bawa ke UGD langsung dikasih
pengen main sama anak, jadi ya udah kata dokter juga capean sih. Ya udah itulah kita kemarin itu seminggu ya mungkin agak kepikiran, terus capek, nggak boleh banyak pikiran sebenarnya. Tapi ya memang berita kemarin itu yang ya kurang lebih seminggu itu kan cukup menyita pikiran saya juga. Terus melihat orang tua sampai yang pikiran banget, tidur paling 2 jam bangun gitu, udah mikirin aduh besok harus ngomong apa lagi gitu. Ya intinya sih jadi pelajaran buat semua lah. Walaupun teman saya banyak bilang udah cuek aja lah gitu, kok juga lu nggak ngelakuin, biasa aja. Nah gimana? Kalau buat saya cuek, saya ketika berita itu hanya untuk saya cuek. Tapi ketika saya ngelihat orang tua kepikiran, berusaha sekuat itu, yang tadi saya bilang kalau untuk saya pribadi, saya masih berusaha buat dia kuat lah, saya cuek lah orangnya. Tapi pas sudah ngeliat orang tua, terus banyak pihak yang mungkin terganggu gitu. Saat Ustadz Zaki merajut kembali keharmonisan rumah tangga bersama sang istri, seperti apa pula kesiapan Andi Soraya dengan Rudi Sutopo jelang sidang perdana perceraian mereka 15 September mendatang? Mengapa Andi Soraya yang mengaku masih cinta dan memanggil Rudi dengan panggilan sayang, ia tetap bersikukuh berpisah dari sang suami yang telah 4 tahun bersamanya itu? Tunggu kisah selengkapnya di Intens sesaat lagi. Dalam hidupku aku mencintai dan buatku terluka. Dan ketika Ustadz Zaki berhasil melewati badai rumah tangganya, Andi Soraya justru semakin mantap menyudahi rumah tangganya bersama Rudi Sutopo dengan 2 kali gugat cerai. Tapi mengapa Andi Soraya yang mengaku masih cinta dan masih memanggil Rudi dengan sebutan sayang itu justru bersikukuh ingin berpisah? Seperti apa pula kejutan ulang tahun Verrell Bramasta di lokasi syuting sinetron Raja Wali? Adakah kado spesial dari Natasha Wilona, sang lawan main?